Yes, buat kamu para anak muda nih yang kerjanya rebahan, mager, atau suka minum minuman manis, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ada Arsy ya. Asri, thank you banget udah datang. Buat teman-teman yang sekiranya belum tahu nih cerita Asri, kita bakal kupas tuntas hari ini seputar masalah ginjal ya. Ini perginjalan ini lumayan viral, lumayan banyak banget yang nanya dan penasaran. Karena akhir-akhir ini bukan cuma orang tua loh yang kena ada masalah ginjal, tapi juga tentunya anak-anak muda. Ya, entah itu anak-anak, entah itu dewasa milenial kayak seumuran kita gitu ya. Itu banyak banget yang mulai mengalami masalah ginjal. Nah, Asri boleh sharing sedikit nggak? Kira-kira mungkin background-nya dulu kali ya, kesibukan sehari-hari dan umurnya, terus kenapa kok awalnya bisa sampai ketemu penyakit ini sih gitu ya. Boleh Asri kira-kira gimana? Aku Asri, Kesibukannya? umurnya 38 tahun. 38, oke. Kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Iya. oke. Anaknya berapa Asri sekarang? Anaknya 3. Anaknya 3, paling besar umur Paling besar umur 14. 14 ya. Terus yang kedua, ketiga bedanya jauh nggak? 5 tahun, 5 tahun. Oh 5 tahun, 5 tahun ya. Bedanya. Oke. Jadi sekarang rata-rata udah masuki teenager semua ya, hampir Iya, semua ya. iya. Oke. Terus ini menarik ya karena skema dan juga di masyarakat itu masalah ginjal itu tuh masih banyakan di orang tua. Ya. Tapi 5 tahun terakhir trennya dan datanya tuh menunjukkan bahwa anak-anak muda, entah itu millennials, entah itu Gen Z, bahkan sampai bayi dan anak-anak tuh mulai mengalami masalah ginjal. Ya. Nah, Asri boleh sharing nggak kira-kira pertama kali terdiagnosa itu kapan? Terus mungkin kita nanti akan flashback juga ke gejala-gejalanya. Tapi saya pengen tahu pertama kali terdiagnosa ini kapan ya? Dan boleh sharing ke teman-teman juga nih. Pertama kali aku didiagnosa tuh di Januari 2024. Januari 2024, jadi Iya. kurang lebih udah setahun lebih dikit lah ya. Setahun lebih. Oke, terus setelah kamu terdiagnosa di tahun 2024 itu, mungkin maaf nih ya, saya agak sedikit flashback nih. Perasaannya apa? 2024, tadi juga pas kita ngobrol-ngobrol, ya tentunya kaget lah ya mungkin ya. Tapi Asri boleh describe Kak, sharing nih kira-kira apa tuh pas di meja dokter itu, kira-kira apa perasaannya ya? Awalnya sih pas dokter bilang kayak gitu ya, kamu harus cuci darah karena kamu sudah di stage 5 katanya gitu kan. Iya. Aku sih kaget sih, Ya, pasti kaget ya. banget. Cuman ya gimana lagi ya, aku juga Iya. harus nerima sih, harus Betul. nerima karena memang di situ juga kesalahan saya ya, mungkin dari pola hidup. Boleh pola hidup, oke. Di awal aku diagnosa sih aku langsung terima sih. Oh, Nggak yang terima ya? langsung. Oke, hebat loh berarti kamu. Karena biasanya rata orang denial dulu loh. Ya, pasti denial. Biasanya denial, mungkin juga emosi. Emang lah, pasti ada sih ya. rasa sedihnya, ada Iya. rasa sedihnya. Cuman tapi aku tetap langsung terima. Iya. Ikhlas, langsung ya? ikhlas. Heeh. Hebat sih kamu. Berarti kamu termasuk yang ya udahlah, kita harus ambil langkah Iya, berikutnya. ya udahlah. Kan ya? Toh kita juga kalau misalkan kita sedih, terus kita mikirin kenapa sih harus aku kayak gini, Iya. tetap Benar. aja bakalan cuci darah gitu kan. Betul. Karena langkah Jadi, selanjutnya ya harus dilakuin ya, tetap Iya. ya. Oke, terus kamu 2024 terdiagnosa, tapi sebelum 2024 ini pernah check up nggak sih dalam artian kayak Enggak. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Awalnya ya, Awalnya, dulu tuh kan sering sakit kepala. Oke. Di 2022 tuh sering banget sakit kepala. Itu nggak pernah saya check up ke dokter karena saya tuh takut banget mau periksa ke dokter. Takut ya ke Takut dokter. banget. Oke. Jadi dan minum obat pun nggak pernah. Minum obat pun nggak pernah Minum ya? obat pun nggak pernah. Oke. Mungkin kayak vitamin, suplemen gitu juga Nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi kayak dulu tuh anti banget aku sama Iya. obat-obatan, mau vitamin, mau obat-obatan, mau jamu, mau herbal, itu nggak Pokoknya pernah. nothing lah, nggak Iya, konsumsi apa-apa ya. heeh. Oke, terus 2022 sampai 2024 berarti 2 tahun tuh sakit kepala. Sakit kepala, ya yang- udah besok seminggu itu sembuh, nanti sakit lagi. Oke. Cuman aku mikirnya itu bukan karena aku sakit, karena Oh, iya. mungkin cuaca panas. Ya, mungkin sih ya, benar-benar faktor itu. cuaca. Mungkin capek juga kali ya. Nah, terus di 2023 akhir itu aku ngerasain, mungkin di situ orang bilang drop ya. Oke. Kalau orang-orang TikTok bilang tuh drop. Drop. Benar. Nah, terus sering ngerasain kayak pusing, pusingnya lemah, makin berat. letih, lesu kayak gitu-gitu. Di tahun 2023 akhir. 23 akhir ya. Ya, benar banget. Karena
orang sering menyepelekan gejala-gejala yang terkesan biasa gitu ya. Padahal gejala-gejala itu cukup penting nih teman-teman, terutama kalau memang ada penyakit itu jadi kayak alarm lah ya. Ya. Jadi mulai awalnya sakit kepala. Nah, tapi selama perjalanan sampai 2023 itu di 2023 sempat check up nggak setelah drop Check tadi up, itu? ya check up ke dokter. Awalnya sih lab ya, aku Awalnya cek cek lab. lab dulu Oke. karena suami bilang mungkin anemia katanya Ah, gitu kan. benar itu ya. Karena lemas terus kan, Lemas mungkin terus. anemia katanya Ya, gitu. betul. Cek lab aja yuk. Nah cek lab, habis cek lab itu hasilnya itu nggak dikedokterin gitu loh. Oh, Jadi dipegang kita sendiri pegang aja. sendiri, lihat-lihat di Google. Yang tahu cuman anemianya doang. Oh iya, itu masih inget nggak berapa tuh kira-kira pas cek itu ya? HB. HB-nya. HB-nya 9. Oke, nah ini penting juga ya buat mungkin teman-teman yang belum familiar sama istilah anemia. Jadi anemia itu kekurangan sel darah merah, guys. Yeah. Nah, ketika sel darah merah kita kurang, yaitu normalnya untuk perempuan di 13 sampai 15 ya. Nah, ini 9 kan artinya udah terjadi penurunan. Yeah. Makanya mungkin Asri waktu itu udah pusing, Yeah. lemes ya, drop. Oke, akhirnya hasil lab itu kan Hasil dipegang lab, tuh. ya, seminggu lah. Tapi saya yakin ada bintang-bintangnya kan biasa Banyak hasil lab. merah-merahnya, banyak bintang-bintangnya. Cuman kita nggak paham kan. Betul. Yang tahu tuh cuma anemia doang. Udahlah Oke, mungkin ya. anemia. Nah suami bilang kayak gini, kalau mau naikin darah, makan daging katanya, makan daging merah Ya. gitu kan. Sedangkan kalau yang kita udah didiagnosa Masalah ginjal gitu kan. masalah ginjal itu Ya, kan nggak boleh dulu kan makan daging merah kan. Betul. Tinggi protein itu nggak boleh Tinggi kan. protein, betul. Nah di situ pas saya udah ketahuan HB-nya 9, di situ saya makan protein tinggi, kalium tinggi. Wah, pokoknya semua itu ya. Semua yang nggak boleh dimakan di Pasien gagal GGK ginjal itu, ya atau semua aku makan gitu. Oke. Nah, semakin aku makan sehat, semakin aku drop ya. ngedrop. Oh, jadi tanda tanya justru ya. Nah, makin tanda tanya. Kok semakin makan sehat, semakin kita makan sehat, minum jus, minum yang lain-lain, kok makin nggak bisa jalan gitu, kayak jalan 3 langkah aja ngos-ngosan gitu. Jadi signifikan sekali ngedropnya, kerasa banget ya. Semakin makan sehat, semakin nggak kuat badan ini gitu kan. Kenapa nih? Gitu Kenapa nih? Cek darah gitu kan, cek darah lagi nih ke dokter sekarang mah. Apalagi ke dokter, iya. Dokter, terus dokter gini, ya udahlah cek darah lagi ya katanya gitu. Nah hasilnya tuh besoknya. Oke. Hasilnya besoknya, udah dokternya bilang kamu kena gagal ginjal stadium akhir katanya gitu. Wah, langsung. Jadi kamu harus segera cuci darah. Bilang sama suami kamu kan kemarin nggak ditemenin suami kan, karena suami mau berangkat kerja. Oke. Bilang sama suami kamu kalau kamu harus segera cuci ya? darah. Nah di situ saya sedih sih, ada sedih-sedihnya, ada shock juga mungkin ya. Shock gitu kan. Terus bilang lah sama suami juga kaget sih. Pasti benar. Tapi saya salutnya kamu langsung menenangkan diri mungkin sebisa mungkin ya. Aku menenangkan diri karena di Batam itu saya nggak punya saudara kan, nggak punya saudara, suami juga jauh. Iya. Jadi ya mau gak mau aku harus terima. Betul. Oke, akhirnya sempet tadi kita pas ngobrol juga udah ke Batam. Nah ini saya juga sarankan banget ya buat teman-teman, mau itu penyakitnya apapun, ringan, sedang, atau pada kasus ini masalah ginjal, untuk cari second opinion. Ya, karena dokter atau tenaga kesehatan yang benar itu harusnya tidak tersinggung dengan yang namanya second opinion. Ya, bukan meragukan kapasitas dokter yang pertama mungkin ya. Tapi apakah Asri waktu itu cari second opinion nggak? Iya, cari. Saya juga bilang ke dokter yang kedua, kan ke dokter yang pertama, terus saya ke dokter yang kedua, rumah sakit kedua, terus rumah sakit yang kedua dia bilang sama diagnosanya, karena saya belum percaya nih. Bukan awalnya sih saya percaya, cuman teman-teman saya ini bilang, mulai kok bisa gitu ya? Kamu saya nggak percaya kalau kamu kena gagal ginjal karena kondisi kamu masih oke. Biasanya orang gagal ginjal itu hitam katanya gitu, terus pingsan-pingsan, perutnya juga membesar katanya, betul, keras katanya. Kamu enggak katanya gitu. Mending kamu cek aja ke rumah sakit lain katanya. Nah terus saya periksa lagi lah ke rumah sakit lain. Saya pergi ke Johor itu kan. Nah pergi ke sana, dicek juga, cek darah.
orang dokter sana bilang Mhm. sama diagnosanya. Sama Iya. diagnosanya ya. Baik, baik. Ini juga mungkin suatu pengalaman yang kita bisa sharing karena banyak sekali, sekarang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa banyak juga teman-teman yang mencoba second opinion ke luar negeri. Ya. Tadi salah satunya karena mungkin posisi Asri dan suami kan waktu itu di Batam ya, kemudian ke Malaysia bisa accessible. Ada nggak perbedaan yang Asri rasakan ketika berobat di kita, entah dimanapun itu, tadi contohnya di Batam, sama pas berobat ke luar negeri? Apa yang mungkin kamu rasakan? Bisa dari segi apapun, bisa dari biaya, bisa dari segi servis, bisa dari Dari segi penjelasan, gimana dari pengalaman kamu? kalau penjelasan sih sama ya. Penjelasan sama Iya, ya, oke. sama. Cuman servisnya agak mendingan di sana. Agak di sana, Mm-mm. oke. Kalau kayak untuk biaya sih sedikit aja bedanya. Sedikit bedanya. Lebih murah atau lebih mahal? Hampir sama lah. Hampir sama Iya. ya. Baik, baik. Oke. Ini jadi penting juga ya karena kan kadang orang atau teman-teman yang nonton video ini siapa tahu mereka terbantu, mereka tergerak, kayaknya gue juga pengen cek deh di luar negeri misalnya seperti itu kan. Jadi ada referensi ya pengalaman ya. Waktu itu Asri di daerah Johor ya. Ya. Gitu. Oke. Kemudian pas ke Johor akhirnya kamu tetap didiagnosa yang sama. Apa responnya? Apakah kamu terapi di sana atau pulang atau gimana? Setelah dokter bilang kamu sama kok ini katanya hasilnya sama. Jadi kamu mau nggak mau harus cuci darah. Iya, iya. Kamu dokter saya apakah harus cuci darah di sini apa gimana? Nggak usah katanya karena kondisi kamu masih sehat badannya. Jadi kamu balik lagi ke Batam untuk pemasangan alat katanya gitu. Besok kamu harus minta sama dokter kamu harus cuci darah. Iya, oke. Akhirnya cuci darah pertama kali di Batam. Batam ya, oke. Nah ini juga mungkin bisa sharing sama teman-teman karena kan ketika pertama kali terdiagnosis ya pasti denial, bingung ya, takut. Saat di Batam itu prosedur untuk sampai akhirnya cuci darah gimana? Secara singkat mungkin Asri bisa. Ya, terus saya kan besoknya tuh ke rumah sakit ya kan, minta sama dokter langsung nih. Dokternya pun kaget sih, dokter yang itu tuh kaget. Beneran kamu mau ini langsung katanya gitu mau? ya? Iya, aku bilang masih bisa loh katanya kamu nunggu BPJS katanya gitu. Nggak apa-apa aku bilang gitu. Ya, terus dokter ya udah. Kamu masuk ruang rawat inap dulu untuk nanti pemasangan CDL. Iya. Jadi CDL itu yang di sini. Ya, saluran atau stand ya. Biasa kita untuk pasang untuk bantu ke alat cuci darah gitu ya. Nah, terus setelah dipasang itu berapa lama? Setelahnya kamu langsung cuci darah kah atau gimana? Langsung. Langsung ya. Jadi jam sore itu saya pemasangan CDL. Selesai itu kan kuranglah dari 1 jam, kurang dari 1 jam pemasangannya, turun ke bawah langsung cuci darah. Cuci darah ya. Oke, nah ini biasanya untuk teman-teman yang punya masalah ginjal dan lagi cuci darah ya, karena dulu pas saya zaman koas saya di rumah sakit itu, saya banyak juga ke ruangan HD dan tiap orang responnya beda-beda, makanya saya pengen tanya ke Asri, saat dipasang alatnya, saat itu pertama kali di turn on ya, perasaannya apa ketika sedang dicuci? Itu perasaan pertama kali itu pasti, soalnya hanya Asri dan mesin itu kan di sebelahnya. Apa kira-kira? Deg-degan dulu sih, kan dari ruang operasi itu kan langsung ke bawah tuh untuk ke ruangan HD kan, mau HD. Itu aku deg-degan sih. Yang ibaratnya takut sih sebenarnya. Mau diapain nih gua gitu ya? Iya, takut. Terus apalagi ngelihat orang-orang di selang itu kan darah semua gitu kan. Bener. Itu aku deg-degan sih, takut. Terus pas bukan dokter, susternya, tenang ya Bu, nggak sakit kok katanya gitu. Dipasang, ternyata memang nggak sakit. Bener. Karena cuman dengan kamu dulu nggak pernah cek lab, nggak pernah lihat darah sebanyak itu keluar, mungkin agak shock ya di awal ya. Benar. Tapi buat teman-teman ini pesan penting juga bahwa jangan takut ya. Jangan takut. Benar. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa sama dokter, misalkan kamu udah harus cuci darah, mendingan ngikutin kata-kata dokter aja. Iya, benar. Jangan kayak ngeyel gitu. Banyak tuh yang ngeyel, nggak mau takut. Cuci darah itu menakutkan gitu. Cuci darah itu
umurnya nggak akan lama katanya gitu Betul. kan. Atau Justru kadang-kadang sama tetangganya disuruh minum ABC gitu ya, misalnya ya. Ya kan mm. itu kan real juga itu seperti itu. Iya. Nah, makanya ini pengalaman asli berharga lah ya biar teman-teman yang amit-amit terdiagnosa juga bisa langsung ambil tindakan segera. Ya. Nah, saya pengen tanya juga nih, kita flashback, oke tadi udah terdiagnosa, terus habis itu akhirnya pasang CGL dan lain sebagainya. Secara biaya nih, kalau kita ngomongin biaya ya, kira-kira dari pertama kali terdiagnosa sampai HD pertama, sampai cuci darah pertama, itu kamu ada asuransi, ada BPJS, atau kamu bayar sendiri atau gimana? Awalnya saya bayar sendiri. Awalnya sendiri ya? Karena biaya cuci darah itu kan mahal ya. Betul, Jadi betul. saya nguruslah BPJS. Ya, ya, betul banget. Itu kalau boleh tahu, yang bayar sendirinya kira-kira estimasi berapa range-nya? Kalau untuk cuci darahnya itu per sekali cuci darah itu sekitaran 1,5 juta. 1,5 juta Satu ya. kali cuci darah. Satu kali cuci darah. Tuh, teman-teman denger ya. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Jadi lebih baik kita tentunya mencegah lah Iya. dibanding mengobati. Akhirnya tapi ini juga pesan penting ya karena banyak sekali teman-teman yang tidak sadar bahwa BPJS itu sebenarnya sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu sekali. Selama kita urus dengan prosedur dan juga langkah-langkah yang sesuai lah tentunya Iya. ya gitu. Jadi ketika memang ada emergensi Sesuai seperti prosedurnya pasti gampang gitu ngurusnya. betul, dan hampir nggak pernah ditolak kan, nggak pernah ya. Enggak. Apalagi untuk pasien HD tuh kayak selalu di nomor 1 kan. Iya, betul, saya setuju. Hmm. Nah, oke, akhirnya keluar biaya tadi 1,5 juta dan juga dan lain sebagainya. Kita coba flashback sedikit nih, kalau mungkin Asri yang sekarang kita mundur ke 10-15 tahun sebelumnya gitu ya, sebelum kejadian semua ini, apa yang Asri yang sekarang mau kasih tahu ke diri kamu yang dulu, kamu jangan gini loh, mungkin ada yang bisa kamu begini loh, kira-kira apa? Ya, intinya kalau misalkan kalian nggak mau sakit ya, jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan, jangan malas olahraga, makan yang sehat. Yap. Kalau ada sakit atau alarm di tubuh kalian ngerasa kurang enak, mending Langsung cek dicek. langsung ke dokter. Iya, benar-benar. Nah, ini juga penting karena tadi kamu sempat mention rebahan nih ya. Rebahan. Nah, ya. ini teman-teman yang nonton, apalagi usia 18-25 tuh banyak banget sekarang yang hampir nggak pernah olahraga. Ya. Banyak rebahan, scrolling TikTok, Ya, ya betul. kan? Nah, Dan itu saya itu. oh iya. Nah, kamu sendiri ngerasa nggak? Maksudnya, aduh, karena rebahan ini ternyata berpengaruh banget, atau pas terdiagnosa kamu nggak mikir sampai maksudnya berhubungan gitu atau gimana? Karena mungkin ya nggak cuma rebahan doang ya, karena makanan juga kan. Oke. Makanan tuh karena mungkin aku ada hipertensi, makanannya juga sukanya yang asin-asin, yang gurih-gurih, kayak gitu. Benar. Padahal itu kadar garamnya kan lumayan tinggi ya, dimana itu bahkan bikin tensi juga ikut naik tuh. Iya. Nah, selain waktu itu kamu udah terdiagnosa gagal ginjal, akhirnya setelah terdiagnosa sampai sekarang nih, mungkin lately 2-3 bulan terakhir itu jadwal cuci darahnya gimana? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya, oke. Tapi setelah cuci darah, apa ada rutin obat-obatan yang dikonsumsi biar teman-teman juga kira-kira tahu nih, kira-kira apa saja nih? Rutin vitamin ya. Ada vitamin yang saya minum itu kalsium. Kalsium, oke. Terus binder. Oke, binder ya. Obat zat besi. Obat zat besi, betul, untuk meningkatkan Vitamin D. HB. Vitamin D ya. Sama hipertensi. Obat hipertensi. Meskipun saya tensinya udah normal sih sebenarnya, tapi tetap masih harus minum obat tensi. Nah, ini nih penting banget ya. Walaupun tensi kamu udah normal, mau itu karena awalnya didiagnosa udah dari hipertensi gitu kan. Betul. Jadi soalnya banyak yang salah kaprah, Asri. Jadi mereka pikir ketika tensi udah normal, ya udah gua stop aja. Ya, nah, awalnya saya juga kayak gitu. Ternyata memang obat tensi itu kalau kita sudah dinyatakan hipertensi ya, itu harus minum obat, katanya sih seumur hidup juga minum obat hipertensi, karena kan orang bilang takut minum obat terus gitu kan, kalau udah hipertensi nanti malah ginjalnya yang rusak. Malah kalau kita nggak minum obat itu malah ginjal kita yang rusak kalau kita nggak minum obat hipertensi, karena satu-satunya obat
yang tidak merusak ginjal itu ya obat hipertensi. Betul, Ya karena kan? memang sudah diteliti, dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak ginjal dan organ lainnya. Iya. Betul banget. Tapi harapannya adalah teman-teman yang nonton bisa menerapkan pola hidup sehat Pola lah ya. hidup sehat ya. Jadi minimal tidak perlu sampai obat hipertensi itu dikonsumsi secara rutin Rutin. gitu. Nah, setelah kamu udah rutin sekarang cuci darah seminggu 2 kali, kemudian vitamin juga yang tadinya nggak pernah minum vitamin sekarang Yang konsumsi dulunya nggak vitamin pernah ya. minum vitamin, yang dulunya nggak pernah minum obat, sekarang tiap hari minum obat. Benar-benar. Dan kamu merasa setelah konsumsi vitamin atau suplemen di luar dari obat mungkin ya, itu ada perubahan nggak? Apa ada yang dirasakan nggak? Misalnya dari segi mungkin dari segi energi, dari segi fokusnya. Ada. Nah, itu boleh di-sharing nggak teman-teman? Terutama karena banyak teman-teman yang masih menganggap bahwa vitamin dan suplemen itu adalah obat, makanya mereka nggak mau minum gitu. Nah, mungkin dari POV Asri gimana kira-kira? Perlu banget, Perlu banget ya? karena untuk biar badan kita tetap fit gitu. Iya, benar. Karena Karena kalau kita nggak minum vitamin ya dengan kondisi kesehatan saya kayak gini ya pasti drop ngedrop. ya, Iya. betul. Jadi teman-teman perlu punya pandangan bahwa vitamin dan suplemen itu bukan obat ya. Bukan. Dia adalah tambahan yang memang kadang-kadang tubuh kita tidak bisa buat atau kurang. Iya. Nah, makanya apalagi dengan makanan zaman sekarang kan mungkin Asri tahu sendiri ya, segalanya diproses, goreng dan segala macam, makanya kadang kita butuh tambahan lah dari Betul. vitamin dan suplemen. Vitamin. Nah, mungkin ini pesan terakhir Asri buat teman-teman yang nonton, apa terutama kalau kamu perempuan juga usia 18 sampai 25 tahun yang lagi nonton video ini, apa yang mau Asri sampaikan ke mereka nih? 3 tips nih buat mereka nih. Apa yang mau disampaikan kira-kira? Jangan minum minuman yang manis, kebanyakan minuman manis, soda, berenergi, Minum energi, betul. Iya. karena minuman itu pasti bakalan ngerusak ginjal, Iya. diabetes juga. Betul. Karena kadar Terus gulanya tinggi ya. olahraga diusahakan olahraga yang rajin gitu ya, jangan banyak rebahan. Terus Satu lagi mungkin rebahan tadi jangan mager, terus juga minuman, istirahat juga saya rasa perlu ya. ya, Istirahat yang cukup. jangan begadang. Iya. Betul karena Usahakan tidur itu di bawah jam 11. Iya. Jam 10 lah tidur ya. Ideal ya. Jadi recovery tubuhnya juga baik dan tentunya kalau ada penyakit atau apapun juga bisa lebih baik kita cegah ya. Iya. Betul. Teman-teman sekali lagi buat kalian yang nonton, kalau kalian ada pengalaman yang serupa ataupun pengen tanya-tanya seputar masalah ginjal, please tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Dan terima kasih banget buat Asri yang udah mampir ke podcast The Doctor's Office hari ini. Semoga teman-teman yang nonton sehat selalu dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye semuanya.